Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN Bandar Lampung. Perkara atas nama terdakwa Ayam. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta Bapak Ibu pengunjung sidang yang kami hormati pula, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah taufik hidayah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman hingga pada akhir persidangan ini. Dan pada hari ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, yang disertai dengan kesabaran, penuh kebijaksanaan serta kearifan. Mulai persidangan perkara ini berlangsung dapat dilihat dan dirasakan betapa kesungguhan dan objektivitas Majelis Hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, yang dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan yang diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kepada kami untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum guna membuktikan dakwaan kami, serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya kepada terdakwa dan tim penasihat hukum untuk mempertahankan haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membimbing hati dan menguasai hati dan pikiran Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif, material, serta seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan, sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka. Adalah satu kenyataan pada saat-saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi serta argumentasi antara kami dan tim penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum dari alat bukti baik saksi maupun ahli. Namun perbedaan persepsi dan cara pandang dalam persidangan selama ini kami nilai masih dalam batas kewajaran, sehingga manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam semangat menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Lebih daripada itu, dengan melihat kenyataan perjalanan persidangan perkara ini yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang penuh kearifan, kiranya tidak diragukan lagi objektivitas pemeriksaan perkara ini. Kepada pengunjung sidang kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dengan kesadaran hukum yang tinggi, berlaku sopan, tertib hingga persidangan ini berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dan instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dalam menjunjung amanah, menunjang keamanan demi kelancaran dan ketertiban berjalannya persidangan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini, Pengadilan Negeri Bandar Lampung
tibalah saatnya mengajukan tuntutan pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ayam. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa perkara nomor PDM strip 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PN Bandar Lampung tertanggal 4 Februari 2024 dan penetapan Majelis Hakim Negeri Bandar Lampung. Adapun terdakwa atas nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN Bandar Lampung dengan uraian demikian. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Yang dimaksud dengan analisis fakta adalah bahasan atau kajian fakta yang diperoleh di persidangan dengan menggunakan fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga fakta tersebut mempunyai nilai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Dari seluruh fakta-fakta terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan ahli, surat penunjukan dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat yang benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 340 KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Kemudian analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam. Kemudian dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban bebek. Kemudian dengan uraian res actus perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menikam korban bebek berulang kali di bagian leher dan dada, mengakibatkan matinya korban bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua pasal dalam unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Selanjutnya, 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa
barang siapa, yakni terdakwa ayam, dengan res actus perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menikam korban, kemudian mengakibatkan matinya korban. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang meringankan, yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban secara sadis. 2. Tindakan terdakwa yang berupa menghilangkan jejak dengan menyembunyikan jasad korban. 3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. 4. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. 5. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan. 6. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan. Kemudian hal-hal yang meringankan tidak ada. 6. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ayam dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop netbook. 3. Berupa 1 buah dompet. 4. Berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Menutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 1 Desember 2025. Jaksa penuntut umum atas nama Ali Muhammad. Demikian Majelis Hakim yang mulia, surat tuntutan yang kami bacakan. Terima kasih.